Halo, pada video ini kami akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Realcount Pemilu untuk role admin. Admin adalah peran utama dalam aplikasi Realcount Pemilu. Admin selayaknya diperankan oleh seorang ketua atau koordinator tim sukses. Adapun beberapa tugas admin adalah yang pertama itu membuat pemilihan, kemudian menambah kandidat, menambah TPS, dan terakhir melakukan penambahan kuota. Baik, untuk yang pertama kita akan coba mendemokan proses saat membuat pilihan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh admin adalah membuat pilihan. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita masuk ke aplikasi. Ini kita sudah berada di dalam aplikasi. Ya, tentunya Anda harus sudah mendaftar terlebih dahulu ya. Kemudian klik kelola pemilihan. Lalu klik tambah pemilihan. Di sini terlihat bahwa data pemilihannya masih kosong. Kita klik tambah pemilihan. Lalu masukkan nama pemilihannya. Misalnya di sini kita masukkan Pileg DPRD Labura Dapil 1. Kemudian klik simpan. Oke. Maka akan muncul data pemilihan yang barusan Anda tambahkan. Dapat Anda lihat di sini bahwa ada ID report. Ini ID report. Kemudian ada paket. ID report adalah kode yang nantinya Anda atau tim Anda gunakan untuk melihat hasil perolehan suara atau rekap hasil suara yang dapat Anda akses nantinya dari menu hasil perhitungan. Kemudian yang kedua adalah paket. Paket adalah nama paket yang saat ini Anda gunakan. Jadi secara bawaan atau default, paket yang digunakan adalah paket free atau gratis dengan jumlah kuota TPS adalah 5. Maksudnya, Anda bisa menambah sampai dengan 5 TPS. Nah, kalau ingin menambah, misalnya ada sampai 10 atau 100 TPS, itu Anda bisa melakukan penambahan kuota dari menu tambah kuota. Nanti ID report dan paket ini akan dijelaskan lebih lengkap. Kemudian yang kedua adalah menambah kandidat. Jadi setelah membuat pemilihan, hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menambah kandidat. Kandidat adalah orang yang bertanding dalam pemilihan tersebut, termasuk diri Anda sendiri sebagai caleg, baik dari partai yang sama dengan Anda maupun dari partai yang berbeda. Untuk menambah kandidat, caranya sebagai berikut. Pertama, Anda klik dulu kotak pemilihannya seperti ini. Dapat Anda lihat bahwa jumlah kandidat di sini masih 0. Lalu klik tombol kandidat ini. Terlihat bahwa data kandidat belum ada. Klik tambah kandidat. Di sini masukkan nama kandidatnya. Misalnya Bambang. Lalu partainya. Misalnya Demokrat. Lalu klik simpan. Nah, seperti itu aja untuk menambah kandidat. Tambahkan seluruh kandidat yang berlaga dalam pemilihan tersebut. Dalam hal ini, pemilihan ini ya, Pileg DPRD Labura Dapil 1. Kenapa harus ditambahkan semua? Ini dimaksudkan agar pada akhirnya nanti Anda bisa mengetahui siapa dan partai apa yang paling banyak suaranya. Kemudian kita coba tambah satu lagi sebagai pembanding saja, sebagai contoh. Yang kedua misal namanya Edi, partainya Gerindra, simpan. Nah, seperti itu. Seterusnya, kalau ingin diubah, klik nama kandidatnya, lalu klik ubah. Seperti ini. Kemudian, berikutnya adalah menambahkan TPS. Kita kembali dulu ke tampilan awal. Jadi, seluruh TPS di mana ada nama Anda harus diinputkan ke dalam aplikasi ini. Misalnya, Anda tadi kan calon legislatif dari Dapil 1. Maka seluruh TPS yang ada di Dapil 1 itu harus Anda inputkan. Secara default atau bawaan, Anda akan diberikan 5 buah kota untuk menambahkan TPS. Jadi maksimal TPS yang bisa Anda inputkan itu adalah 5. Nah, untuk menambahkan lebih dari 5, Anda harus melakukan penambahan TPS dari menu tambah kuota. Dari menu ini. Untuk menambah TPS sendiri, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan cara pertama itu, satu persatu ditambahkan. Kemudian cara yang kedua itu dengan melakukan import Excel. Kita akan demokan dulu untuk cara yang pertama. Klik pemilihannya. Di sini kita dapat melihat bahwa jumlah TPS masih 0. Ini kita klik.
Jadi ini kalau kita filter, ya TPS-nya masih 0 ya. Kita klik tambah TPS. TPS pertama inputkan misalnya namanya TPS 01. Jumlah DPT-nya juga diinputkan, misalnya 200. Provinsinya Sumatera Utara. Kabupatennya Labuhan Batu. Labuhan Batu Utara. Kemudian kecamatannya misal Kualuhulu, karena Dapil 1 itu di Kecamatan Kualuhulu, desanya Kuala Beringin misal. Klik simpan. Nah, seperti itu aja untuk menambahkan TPS. Di sini sudah terlihat bahwa TPS 01 sudah muncul. Untuk mengubah, Anda bisa klik ubah. Kemudian untuk cara menambahkan TPS yang kedua adalah dengan menggunakan import Excel. Untuk cara import Excel ini bisa dilakukan dari aplikasi website. Caranya sebagai berikut. Buka halaman realcountpemilu.com seperti yang tertera di sini. Nah, untuk melakukan penambahan TPS dari web ini, sebaiknya Anda lakukan dari komputer atau laptop. Karena jika menggunakan handphone akan sangat sulit saat melengkapi data Excel-nya. Kita buka dulu browsernya. Ya, di sini browsernya sudah terbuka, langsung aja ketikkan realcountpemilu.com. Setelah halaman realcountpemilu.com terbuka, loginlah menggunakan akun Anda. Setelah login, Anda akan melihat data TPS yang tadi Anda inputkan dari aplikasi mobile, yang ini. Kemudian, untuk melakukan import data TPS, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah klik import data TPS ini, lalu klik download template import TPS. Misal pada contoh ini Anda adalah caleg Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk Dapil 1, yang mana Dapil 1 itu melingkupi Kecamatan Kualuhulu. Maka pertama kita pilih dulu Provinsi Sumatera Utara, karena Kabupaten Labuhan Batu Utara atau Labura itu berada di Sumatera Utara. Kemudian pilih Kabupaten Labuhan Batu Utara. Maka akan muncul data kecamatannya. Kemudian pilih Kecamatan Kualuhulu, maka akan muncul data-data desanya. Untuk data desanya ini tidak perlu dicentang, biarkan saja. Kemudian klik download template. Nah, misalnya dapil Anda itu meliputi atau mencakup 2 kecamatan. Maka Anda pilih 2 kecamatan. Nah, misalnya Kuala Selatan dengan Aiknatas. Ini diklik, kemudian download template seperti tadi. Lalu contoh berikutnya, misalnya Anda adalah caleg tingkat provinsi, maka Anda cukup klik kabupaten yang menjadi dapil Anda saja. Ini kita unchecklist dulu. Misalnya Anda Sumatera Utara, dapilnya Anda itu misalnya dapil yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. Ada 3. Nah, ini di checklist ketiga kabupaten itu, lalu klik download template. Kemudian jika Anda adalah calon kepala daerah, misalnya gubernur, maka ini kita hilangkan dulu ya. Maka Anda tinggal klik nama provinsinya, lalu checklist seluruh data kabupatennya seperti ini. Ini misalnya Anda adalah calon gubernur Sumatera Utara. Ini di checklist semua sampai seluruhnya di checklist. Lalu klik download template. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali ke awal tadi ya. Itu tadi kita sudah download template Excel-nya. Kemudian kita buka template yang sudah kita download tadi. Nah, seperti ini format atau template Excel-nya. Nah, jadi kan tadi dapil 1 itu hanya melingkupi Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kecamatan Kualuhulu saja. Nah, ini Kecamatan Kualuhulu saja yang muncul, kemudian seluruh desa yang ada di Kecamatan Kualuhulu. Lalu yang harus dilakukan berikutnya adalah melengkapi nama TPS-nya. Jadi misalnya nih, TPS yang ada di Desa Kuala Beringin itu ada 5. Kita sisipkan saja baris baru di bawah baris ini. Nah, ini kan Kuala Beringin. Kita akan menambahkan data TPS baru untuk Desa Kuala Beringin. Jadi kalau ini kan hanya 1 TPS ya, hanya 1 baris saja. Ini kita tambahlah misalnya
TPS 01. Jumlah DPT-nya misalnya 300. Kita mau menambahkan TPS 2, tapi masih Desa Kuala Beringin. Itu tinggal kita insert saja di sini. Ya, kita klik di sini yang tepat di bawah baris dari Desa Kuala Beringin. Kemudian klik kanan, lalu klik insert. Kemudian misalnya ada 5, ini sudah ada 2 baris, kita tambahkan 3 lagi. Jika ingin lebih cepat, ini bisa diklik atau diblok seperti ini. Artinya kita akan menambahkan 2 baris sekaligus. Nah, kalau misalnya kita blok misalnya seperti ini, 4 baris ya, kita akan menambahkan 4 baris sekaligus. Baik, pada contoh ini kita akan menambahkan 5 TPS saja untuk Desa Kuala Beringin. Ini kita hapus. Cara menghapusnya harus diklik di sini ya. Harus diklik di angka ininya. Klik kanan, delete. 1, 2, 3, 4, kurang 1. Nah, seperti ini. Ini kita copy saja. Kita copy, Ctrl C, lalu kita blok di sini, baru Ctrl V. Kita paste. Nah, akan muncul hasil dari yang kita copy tadi ya, seperti ini. Desanya adalah Kuala Beringin semua untuk 5 TPS. Ini TPS 01, ini kita tarik saja bisa, seperti ini. Dia akan otomatis 01, 2, 3, 4, 5. Jumlah DPT-nya tinggal dilengkapi. Seperti ini. Nanti disesuaikan saja ya. Lalu, lakukan hal yang sama untuk desa yang lain. Ini kita contohkan saja TPS 01. Ini TPS 01 semua. Ini jumlah DPT-nya kita seragamkan saja biar cepat. Paste. Kemudian kita simpan. Nah, seperti itu untuk melengkapi format Excel-nya. Ini yang akan kita upload nanti ke aplikasi Real Count Pemilu. Ini kita close. Lalu kita kembali membuka aplikasi webnya. Kita arahkan ke bawah, scroll ke bawah. Di bagian import data TPS, pilih pemilihannya. Dalam hal ini adalah Pileg DPRD Labura Dapil 1, karena memang cuma 1. Kemudian pilih berkas template-nya. Kemudian klik open. Lalu klik import. Maka akan terlihat 17 TPS berhasil di-input. Jadi kalau kita lihat format Excel-nya tadi ya, jika ada satu baris saja yang tidak terisi, misalnya ini kosong, maka baris ini tidak akan diimport ke dalam sistem, karena ada yang tidak lengkap. Jadi memang semua harus dilengkapi. Daftar TPS ini bisa diekspor ke dalam bentuk Excel atau PDF, yang nantinya bisa Anda bagikan kepada tim sukses. Ini ada 2 pilihan, Excel atau PDF. Kemudian langkah berikutnya adalah membagikan kode akses kepada tim sukses. Jadi setelah kita membuat TPS, langkah berikutnya itu adalah membagikan kode akses TPS kepada seluruh tim sukses atau tim ses yang nantinya akan berada di TPS. Jadi setiap TPS yang sudah dibuat akan punya kode akses TPS. Nah, kode akses TPS ini nanti akan digunakan oleh tim sukses untuk menginputkan hasil perhitungan suara dari TPS di mana dia berjaga. Kode sebuah TPS selayaknya hanya diberikan kepada orang yang memang bertanggung jawab terhadap penginputan suara dari TPS tersebut. Jadi misalnya Pak Andi adalah tim ses untuk penginputan suara dari TPS 1. Maka Pak Andi sebaiknya hanya diberikan akses untuk TPS 1 saja. Tapi memang itu dikembalikan kepada kebijakan masing-masing. Nah, caranya itu seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal ekspor Excel atau PDF. Misalnya kita akan ekspor Excel atau PDF ya, karena PDF lebih mudah dibagikan di WhatsApp misalnya. Save. Dan kita buka. Nah, ini dia data TPS. Seperti ini adalah kode TPS-nya. Jadi, kode inilah nanti yang akan Anda bagikan kepada masing-masing tim sukses. Baik, demikian tutorial untuk role admin pada aplikasi Real Count Pemilu.